Halo Taurus, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang ternyata inilah yang dia dan mereka takutkan dari kamu. Apakah itu? Kita akan coba bahas ya di sini. Tapi ingat buat Taurus, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Taurus, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Taurus semuanya, dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan sampel kartunya. Fokus kepada kartu ini. Ternyata inilah yang dia dan mereka takutkan dari kamu. Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini ada Queen of Cup. Jika kamu perempuan ataupun laki-laki sama aja ya. Intinya sesuaikan aja dengan gendernya kamu, karena ini bacaan general. Kamu itu adalah sosok yang banyak dikagumi orang, dan kamu itu berkarisma, dan kamu memiliki power juga di sini. Mungkinkah di dalam suatu pekerjaan, lingkungan pekerjaan ya, kamu yang punya jabatan, terus kamu juga termasuk orang yang penting ya. Jadi banyak orang-orang, mungkin karyawan-karyawan yang begitu takut terhadap kamu. Kenapa? Karena kamu memiliki power. Kamu punya hak juga sih untuk misalnya memecat orang ini, memarahi si A, si B gitu ya. Sehingga banyak dari mereka-mereka harus hormat, harus sungkan kepada kamu ya. Jika di sini kamu adalah tentang sebuah cinta, kamu adalah orang yang mungkin banyak disukai ya. Kamu ibarat kata seorang ratu yang punya cinta, yang selalu memberikan rasa nyaman kepada siapapun. Ya, dah kalau jika dia adalah pasangan kamu, dia takut kehilangan kamu. Ya, dia takut kamu itu tergoda ya terhadap orang-orang lain atau pria-pria lain ataupun perempuan-perempuan lain gitu loh. Nah, jika di sini ada teman-teman kamu, ya, dia merasa tersaingi oleh kamu. Ibarat kata itu, jika ada satu orang aja yang mereka sukai, ternyata seseorang tersebut memilih kamu. Nah, karena kamu itu berbeda dengan mereka. Kamu adalah orang yang terlihat ya baik, lemah lembut. Jika laki-laki ya kamu orang yang bertanggung jawab. Kamu orang yang perhatian, ya. Kamu punya cinta di sini. Oke? Kamu terlihat seseorang yang sangat elegan. Membuat orang-orang mungkin ketar-ketir nih. Jika bersama dengan kamu, misalnya jalan bareng tuh sama kamu ya, teman-teman kamu. Terus pada jomblo lagi semua. Nah, jika berjalan otomatis ada ketemu lawan jenis, mereka-mereka ini tahu ya, pandangan mata lawan jenis itu pasti tertuju ke kamu gitu loh. Karena mungkin mereka tahu aura kamu, karisma kamu ya. Dan kamu ini, karakter kamu itu memang tidak dibuat-buat. Kamu termasuk orang yang kayak friendly. Kamu juga orang yang murah senyum. Kamu orang yang benar-benar baik ya, lembut, lemah lembut ya. Itu yang membuat nilai plus bagi kamu di sini. Yang membuat orang-orang menyukai kamu. Sehingga banyak orang yang mereka takutkan dari kamu di sini ya. Takut tersaingi. Karena kamu di sini kayak benar-benar memiliki, ini kan cup ya. Queen ini kan ratu. Cup ini perasaan. Ibarat kata itu seorang ratu yang memang udah jadi ratu, terus dia baik lagi. Ya, terus dia itu kayak nggak banyak cerita juga gitu loh. Oke? Nah, ini yang aku rasakan dari energi kamu. Ya. Well of Fortune. Nah, salah satu juga kelebihan yang kamu miliki membuat orang-orang mungkin merasa takut ya
terhadap kamu. Karena kamu bisa merubah keadaan. Misalnya, jika seseorang ini mungkin punya niat jahat kepada kamu, ya, kamu merasakan ada intuisi yang menuntun kamu, yang memberikan isyarat kepada kamu. Dan itu bisa seketika membuat orang tersebut merubah pikirannya, merubah tindakannya. Yang tadinya dia pengen mencelakai kamu, atau yang tadinya dia kayak, aku pengen menghancurkan hubungan kamu nih dengan pasangan kamu gitu ya. Ternyata nggak bisa. Kamu cepat untuk melakukan sebuah tindakan agar dia ya mungkin tidak terlanjur melakukan sesuatu hal. Nah, ini terjadi karena apa? Karena kebaikan-kebaikan kamu juga, ya, sehingga kamu terprotek ya oleh sikap kamu sendiri, oleh karakter kamu sendiri ya. Dan itu datangnya dari Tuhan. Tuhan selalu melindungi kamu dari orang-orang jahat. Nah, dan kamu juga hebatnya di saat kamu benar-benar melihat ada teman-teman yang kesulitan, yang minta bantu, walaupun kamu mungkin dalam keadaan susah, dalam keadaan terjepit, ya kamu memprioritaskan mereka-mereka yang butuh bantuan. Nah, itu juga termasuk nilai plus yang kamu miliki, membuat orang-orang iri pada kamu. Ya, karena banyak yang menyukai kamu pada akhirnya. Bahkan ada seseorang yang dulunya mungkin selalu menyepelekan kamu, ya, selalu mengabaikan kamu, atau mungkin anggap kamu itu bukan siapa-siapa, ya, atau mereka pernah mencibir kamu gitu loh. Tapi ternyata kamu bisa membuat keadaan itu berubah, berbalik. Jadi rasa yang tidak suka itu menjadi suka. Yang dulunya rasa benci menjadi tidak benci. Itu kamu. Dengan apa yang kamu lakukan ya, dengan kelembutan kamu, dengan cinta kasih kamu. Mungkin kamu tahu nih, ini orangnya nggak baik, ini orangnya kayak punya niat jahat sama aku. Tapi kamu mencoba masuk ke dalam kehidupan mereka. Tapi dengan memberikan perhatian, memberikan sebuah hal-hal positif, hal-hal yang baik gitu loh. Ya, kamu tidak minta imbalan apapun. Nah, disitulah membuat akhirnya banyak orang merasa ketakutan ya terhadap kamu. Oke? Nah, ini juga ada ace of cup. Banyak orang-orang yang menginginkan kamu. Ya, banyak orang-orang menginginkan kamu. Karena mungkin dengan karakter kamu, sikap kamu, sifat kamu, kebaikan kamu, ya, banyak. Tapi banyak juga orang yang mungkin iri sama kamu. Kamu harus berhati-hati. Karena di sini nantinya kamu akan memiliki seseorang yang mungkin yang bisa membahagiakan kamu, yang bisa menjadi belahan jiwa kamu, yang bisa membuat kamu nyaman, yang bisa menaikkan derajat kamu. Kamu akan menemukan orang tersebut. Tapi banyak nanti orang-orang yang merasa kayak nggak suka melihat kamu bahagia, ada. Tapi itu membuat kamu menjadi menjadi tertantang gitu loh. Sehingga membuat kamu selalu untuk mencoba berusaha menjadi orang yang baik di mata mereka. Ya. Nah, ada juga sih mereka itu kayak ngerasa takut kamu membalas apa yang mereka lakukan kepada kamu. Ada juga. Karena di sini kamu yang memiliki power, kamu yang mungkin memiliki sebuah kelebihan, aura positif gitu ya. Sehingga mereka takut, seolah ini ancaman bagiku gitu loh. Aku sudah ketahuan nih, ya, karena pengen menghancurkan kamu, ya. Dia merasa udah ketahuan tingkahnya, tindakannya, udah ketahuan sama kamu. Dia merasa takut, nantinya mungkin dia merasa terancam oleh kamu gitu ya. Dia beranggapan kamu akan membalas dendam, ternyata enggak gitu. Justru kamu mencoba untuk bersahabat dengan dia. Ya. Itu yang mereka takutkan dari kamu, ternyata ya tidak seperti apa yang mereka pikirkan ya. Oke. Nah, di sini apalagi? Ada Ace of Wands. Nah, aku melihat beberapa dari kamu itu selalu menemukan kesempatan dan peluang. Kamu selalu menemukan hal-hal baru, ya. Selalu. Itu membuat orang iri sama kamu. Kok kamu bisa aja ya menemukan kesempatan? Padahal aku udah lama loh pengen memiliki itu, pengen memiliki ini, tapi nggak kesampaian. Justru kamu yang tiba-tiba aja ya bisa kamu miliki. Entah apa itu, pacar baru kah, pasangan baru, mobil baru, rumah baru, ya, pekerjaan baru. Banyak. Nah, ternyata mungkin mereka nggak tahu apa yang kamu lakukan. Kamu benar-benar maksimal dalam dalam berjuang di sini.
Kamu nggak setengah-setengah, tapi orang lain nggak tahu perjuangan kamu bagaimana. Ya, sehingga kamu bisa menemukan segala suatu hal yang mungkin kamu inginkan di sini. Oke? Di sini ada Seven of Pentacles. Dan kamu juga termasuk orang yang sabar. Orang yang sabar dalam melewati proses, sehingga akhirnya ya kamu menemukan apa yang kamu impikan. Ya, termasuk mungkin itu dari segi finansial, baik itu dari segi percintaan, kamu akan segera menuai, ya, menuai apa yang kamu tabur. Kalau kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan juga, ya. Jadi kalau kita menabur ketidakbaikan ataupun suatu hal yang membuat banyak orang tersakiti, ya kita juga akan merasa tersakiti juga nantinya. Jadi ya berusaha untuk selalu menanam menanam hal-hal yang baik lah gitu ya, menabur hal-hal yang baik. Ini ada Six of Pentacles, dan aku juga melihat beberapa dari kamu juga termasuk orang yang sukses. Kesuksesan kamu inilah yang terkadang membawa petaka kepada orang-orang yang iri terhadap kamu, ya. Oke, nah mungkin banyak orang-orang pernah ingin menyayangi kamu, tapi cara dia menyayangi itu nggak sehat, sehingga membuat dia hancur juga, ya. Itu, jadi beberapa dari kamu itu benar-benar sudah menjadi seseorang yang sukses, bahagia, tapi ternyata banyak juga dari mereka-mereka yang mungkin tidak menyadari bahwasanya kamu itu memang benar-benar perjuangan kamu itu butuh tenaga ekstra gitu ya. Mereka nggak tahu, mereka taunya kamu itu happy aja, bahagia aja, sukses aja, sementara nggak tahu mereka bagaimana cara kamu mencapai itu. Itu yang mungkin mereka takutkan dari kamu ya. Oke, kita akan coba cek apakah yang terbaca di sini. Oke, fokus kepada kartu ini. Bayangkan jika ada seseorang yang kau pikirkan ya, semoga energinya akan kebaca di sini. Dan itu juga bisa vice versa. Ya. The lights. Nah, kamu juga selalu memberikan sebuah cahaya. Ya, di lingkungan di mana kamu bertempat tinggal gitu ya. Di mana kamu berdiri, kamu selalu memancarkan cahaya kepada orang-orang. Kamu selalu memberikan rasa nyaman. Walaupun banyak orang-orang yang mungkin tidak menyukai kamu, bahkan banyak orang yang mencela kamu, mencibir kamu ya, kamu tidak akan mempermasalahkan itu. Kamu tetap dengan posisi kamu, dengan kondisi kamu berbuat baik selalu gitu ya. Walaupun kayak sulit banget untuk kita ikhlas, untuk tidak merasakan dendam ya. Nah, di sini ada kalanya juga a time to walk alone. Kamu kayak pengen sendiri, ya. Nah, walaupun sendiri kamu juga happy. Itu membuat orang merasa kayak, kok bisa ya dia tuh nggak punya pasangan, dia tuh baru putus juga dari pasangannya, atau mungkin dia lagi stuck keuangan. Tapi aku melihat seseorang ini kayak happy aja, seperti tidak terjadi masalah. Nah, itu hebatnya kamu. Seolah itu membuat orang ketar-ketir juga terhadap kamu. Tiba-tiba aja nanti di saat kamu sendiri, di saat kamu mungkin tidak bersosialisasi gitu ya, ternyata kamu bisa menunjukkan kalau kamu itu termasuk orang yang sukses, orang yang bahagia, ya, orang yang bisa mencapai puncak kesuksesan begitu, ya. Ini ada healing beauty. Aku melihat beberapa dari kamu kayak ngerasa apa ya, kamu selalu bisa menyembuhkan. Kamu orang yang tidak baperan ya, kalau aku lihat. Kenapa? Ya karena kamu juga mikir, kamu juga merubah mindset kamu bahwasanya jika kita punya cinta tapi kita merasa disakiti, biarkan itu terjadi, kita jadikan itu sebagai pelajaran ya. Jadi dengan positif pikiran kamu itu membawa kebahagiaan pada kamu sebenarnya. Oke? Di situ kamu akan bisa benar-benar terlihat cantik luar dalam. Willing entanglement. Aku melihat kamu terkadang pernah terikat ya, terikat dalam suatu kondisi. Apakah mungkin karena hubungan terlarang? Ini yang mungkin banyak mereka takut terhadap kamu karena kamu yang mungkin begitu bisa banyak disukai orang, sehingga banyak orang-orang yang ingin mendekat, bahkan yang sudah punya pasangan pun ingin mendekat. Nah, di situ kamu harus berhati-hati. Jika ada yang mungkin sudah punya pasangan ya kamu abaikan aja, jangan kamu hiraukan.
karena itu akan merugikan waktu kamu nantinya, ya. Ada grace. Aku melihat sebuah kebahagiaan, sebuah apa ya, rahmat gitu ya, seperti hidayah, seperti ada rasa syukur ya yang kamu panjatkan di sini. Dan kamu termasuk orang yang punya spiritual yang cukup baik gitu loh. Ya, sehingga banyak orang-orang mungkin takut nih, takut untuk jahat sama kamu, takut untuk mungkin merasa punya dendam sama kamu ya. Karena kamu ini mungkin apa ya, adalah seseorang yang mengatakan itu bisa terkabul gitu loh. Karena ibarat kata itu ada si orang yang mengatakan mulutnya asin gitu. Setiap apa yang dikatakan itu bisa terjadi. Ada seperti itu, seperti ada keberuntungan di situ. Ya. Jadi ini, kamu merasa bersyukur sekali dengan apa yang kamu miliki. Mungkin kamu juga punya kelebihan di sini, sehingga membuat orang-orang banyak iri kepada kamu. Ya. Dan kamu akan bisa selalu apa ya, berbahagia di sini. Kamu selalu bisa berbahagia. Kamu selalu bisa menikmati hidup kamu saat ini. Walaupun dulunya hidup kamu itu begitu menderita, banyak beban berat yang kamu pikul. Tapi pada akhirnya di saat kamu memilih hidup ini untuk enjoy, untuk tidak memikirkan hal yang lain, maka kamu akan merasa sehat. Oke? Nah, jadi teman-temanku, mungkin itu ya yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.